Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang ulat gerayak atau nama latinnya Spodoptera litura. Kalau teman-teman petani atau masyarakat petani pasti tidak asing lagi dengan yang namanya ulat gerayak. Kenapa saya tertarik menyampaikan ulat gerayak ini? Karena ulat gerayak ini termasuk hama atau organisme pengganggu tanaman yang sangat unik dibandingkan dengan hama-hama yang lain. Keunikan yang bisa kita temukan atau didapatkan dari ulat gerayak ini, yang pertama adalah dia bersifat polipak. Artinya tingkat daya serangnya sangat luas dan dia bisa memakan sampai seratusan lebih spesies tanaman yang dia serang. Makanya dia dikatakan bersifat polifag. Kalau kita baca di literatur itu jadi ada beberapa seperti sawi, jagung, padi, tomat juga semua dia serang. Jadi tidak heran kalau petani menanam padi pasti ketemu yang namanya ulat gerayak. Kalau menanam sawi ketemu juga ulat gerayak, seperti itu. Lanjut, dia takut sama cahaya matahari. Jadi kalau teman-teman mau menemukan ulat gerayak ini, cari di malam hari. Kalau di siang hari tidak akan ketemu. Nanti karena apa? Kalau di siang hari itu dia sudah sembunyi di bawah tanah. Lanjut, nah kalau dia itu beraktivitasnya di malam hari. Jadi kalau ulat gerayak ini dia makan tanaman kita, dia makan jagung, dia makan padi, dia makan sawi kita itu di malam hari. Nah, ini yang perlu para petani ketahui. Kalau mau membunuh atau mengendalikan hama ulat gerayak, saran saya lebih baik nyemprotnya itu di malam hari, jangan di pagi hari. Itu bisa dikatakan 90% tidak akan berpengaruh sama sekali bagi si ulat gerayak ketika petani menyemprotkan racun atau insektisidanya di pagi hari. Karena apa? Sekali lagi dia makannya di malam hari. Kalau kita misalnya nyemprot di pagi hari, belum nanti insektisida yang ada di tanaman yang kita semprotkan itu terserap sama matahari. Belum kalau dia musim hujan, nanti racun itu akan turun mengalir bersama air hujan. Jadi begitu dia pada malam harinya, otomatis daun tanaman yang kita sudah semprotkan itu sudah tidak ada insektisida lagi. Jadi begitu pada malam hari ulat gerayak makan, ya santai aja karena tidak ada racun lagi yang ada. Makanya saran saya sekali lagi, kalau mau nyemprot atau mengendalikan hama ulat gerayak ini, lebih baik nyemprotnya setelah sholat maghrib, bisalah di sana. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa untuk pengendalian hama ini sebaiknya kontak langsung lah, karena itu prinsip kalau untuk pengendalian hama. Saya lanjut ke daur hidup dari ulat gerayak ini. Kita mulai di sini ada 4 fase. Kita mulai dari kupu-kupunya dulu atau ngengat. Jadi ngengat ini kalau kita mau membedakan mana ngengat jantan sama betinanya, menurut literatur yang saya baca, kalau dia
ngengat atau kupu-kupu yang betinanya cenderung badannya lebih gemuk dan warnanya agak gelap. Nah, kalau untuk ngengat jantannya itu cenderung lebih ramping dan warnanya agak terang. Nah, kupu-kupu ini atau satu ngengat betina ulat gerayak ini bisa menghasilkan 300 sampai 3000 telur. Bayangkan kalau misal 10 ngengat aja yang ada di tanaman kita, berarti dia akan menghasilkan sekitar 30.000 ulat atau telur ulat itu. Jadi tidak heran kalau kita baca di beberapa literatur juga, di beberapa informasi di luar daerah seperti Jawa itu sering sekali gagal panen diakibatkan oleh ulat gerayak. Selanjutnya di fase telur. Jadi kalau telur ini kalau sudah mau menetas itu dia akan berubah warna menjadi coklat kehitaman atau agak gelap. Nah, itu membuktikan bahwa telur ini sudah mau menetas. Kemudian lanjut ke masa larva. Nah, masa larva ini dia punya fase lagi, yaitu ada instar 1, 2, 3, 4, 5, dan ada beberapa juga jurnal yang mengatakan bahwa fasenya sampai instar 4, ada juga yang mengatakan fasenya instar 5. Nah, untuk ini nanti kalau gimana cara menentukan instar 1, 2, 3, 4 nya itu ada dia berdasarkan bentuk warna corak yang ada di tubuh larva ini. Selanjutnya masuk ke masa pupa. Nah, masa pupa ini biasanya kita temukan dia itu di dalam tanah ini. Untuk gejala serangnya, jadi kalau untuk ulat yang masih kecil biasa atau instar 1 sampai 2 itu dia merusak daun dan menyerang secara serentak berkelompok, kemudian meninggalkan sisa-sisa bagian atas epidermis daun. Jadi kalau kita lihat daun itu transparan, dia warnanya putih nanti, karena yang disisakan sama ulat gerayak ini hanya menyisakan lapisan lilin atas permukaan daun itu. Nah, kalau untuk yang dewasa atau instar 3, 4, 5 itu sudah bisa dia makan tulang-tulang yang ada di daun. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.